Pemirsa, viral hari ini di media sosial melalui video-video, melalui film-film, uh, masih seputar konflik yang panas-panasnya di Israel dan Palestina. Korban-korban penjajah dan serangan dan ini sudah menjadi perhatian dunia yang sedemikian mengkhawatirkan, mengingat bahwa konflik ini sebenarnya bukanlah konflik yang tiba-tiba, tetapi api yang terus-menerus di dalam sekam, kemudian menyala, meledak, kemudian di dalam sekam lagi, dan begitu terus-menerus karena tidak ditemukannya sebuah solusi yang diterima oleh kedua belah pihak, terutama adalah Israel yang terus-menerus menganeksasi wilayah-wilayah Palestina yang tersisa setelah sebelumnya sejak sekian tahun lalu dianeksasi, sehingga tinggal sekian persen saja, itu pun terus-menerus diteror dengan pembangunan-pembangunan baru, perumahan-perumahan baru yang intinya adalah bagaimana warga Palestina semakin menjarah tanah, warga Israel semakin menjarah tanah Palestina. Tentu saja para pejuang Palestina bersama rakyatnya tidak akan henti-hentinya berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya dan bisa memiliki negara sendiri sebagaimana yang dicita-citakan, sekaligus yang dianggap menjadi hak mereka. Terlepas dari itu semua, bahwa konflik ini nampaknya eskalasinya akan terus meluas. Hizbullah di Lebanon sudah mulai menyatakan atau mendeklarasikan ikut dalam pertempuran ini, kemudian kelompok-kelompok milisi di Irak juga sudah mulai bergerak untuk membantu Hamas, dan saya kira Al-Fatah di Palestina pun nantinya akan terpengaruh untuk ikut di dalam pertempuran ini. Sementara di sisi lain yang kita tahu bahwa Israel memiliki satu kekuatan yang luar biasa dan didukung oleh terutama Amerika dan sebagainya, maka ini akan menjadi eskalasi yang mengkhawatirkan di tengah krisis dunia yang mengancam, krisis ekonomi, krisis lingkungan, krisis politik, dan seterusnya. Sementara kita tahu perang Ukraina dengan Rusia juga tidak henti-hentinya, dan ini juga memeruncing satu geopolitik yang menjadi kutub. Tapi dari satu pihak di sini ada Rusia dengan segala aliansinya, di sisi lain ada Amerika dengan segala aliansinya, dan saya kira konflik di Palestina Israel ini atau di Timur Tengah ini akan menarik dari negara-negara yang sudah berada di dalam blok-blok itu untuk ikut campur atau ikut berperan atau ikut turun tangan. Ya. Tentu saja harapan dunia adalah turunnya PBB secara adil, turunnya dunia internasional melalui organisasi internasional yang masih diakui oleh semua pihak untuk mengambil jalan lebih untuk mencari solusi secara lebih komprehensif untuk bisa menghentikan konflik-konflik yang hanya akan memakan korban banyak dan penghancuran-penghancuran yang akan menimbulkan kerugian di berbagai pihak dan berpengaruh pada dunia. Viral kedua di media sosial, juga di media mainstream, adalah di dalam negeri, di Indonesia, adalah tentang kasus korupsi. Ya, ada dua topik yang menjadi ironi dari penegakan hukum di Indonesia, yaitu kasus korupsi Menteri Pertanian yang menjadi heboh sejak geledah rumahnya, kemudian diisukan oleh Menko Polhukam bahwa menteri sudah menjadi tersangka, lalu ada sempat berita hilang dalam kunjungan di luar negeri, tapi tiba-tiba pulang, dan yang ditemukan pertama adalah partainya karena dia adalah fungsionaris partai, lalu kemudian bertemu presiden untuk mengundurkan diri ataupun yang lain. Selebihnya yang tidak diduga orang adalah munculnya kasus yang menyertainya, yaitu dugaan pemerasan dari pimpinan KPK yang mengusut kasus korupsi itu, diduga melakukan pemerasan terhadap Menteri Pertanian ini.
institusi hukum yang menangani adalah Polda Metro Jaya yang sekarang juga sudah ditingkatkan mendapat perhatian dari Mabes Polri. Artinya kedua kasus ini menjadi kasus yang sangat sebenarnya agak cukup mengkhawatirkan bagi perkembangan penegakan hukum maupun praktek-praktek penegakan hukum, karena para pelakunya adalah elit atas dari yang menentukan nasib negeri ini. Apalagi KPK itu adalah lembaga yang mestinya melakukan pemberantasan korupsi. Lebih dari sekedar ironi pelaksanaan atau penegakan hukum yang sekarang hal seperti ini menjadi hiruk-pikuk dan menjadi berlarut-larut juga tidak adanya ketegasan-ketegasan dari berbagai pihak, adalah karena ini berkait dengan masalah politik yang mau tak mau atau tidak terhindarkan, karena memang ini tahun politik dan kita tahu sebelumnya bahwa baik menteri yang fungsionaris partai maupun Firly Bahuri yang pernah baliho-balihonya muncul untuk dipromosikan sebagai calon presiden atau dan sebagainya macam itu, dan juga terindikasi banyak hal langkah-langkahnya tidak bisa dilepaskan dari suasana politik dan terkait dengan politik, meskipun dengan berbagai argumentasi yang mencoba untuk tidak mengaitkan hal itu. Nah, apapun atau siapapun yang kemudian membuat kacau negeri ini adalah para elit-elit itu, dan kita sebagai masyarakat tentu saja sangat sedih, sangat khawatir, karena ini adalah menandai bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik aja di bawah pemerintahan Jokowi, karena bagaimanapun kita menyebut Jokowi karena KPK adalah wilayah eksekutif di bawah pimpinannya, meskipun dia bersikap independen, itu pun juga Menteri Pertanian adalah pembantunya yang masuk di dalam kabinetnya, sementara Polda Metro Jaya adalah institusi kepolisian yang juga secara hierarki berada di wilayah eksekutif di bawah kendali presiden. Viral video-video, film-film tentang itu semua hari ini terus bertambah dan terus meningkat dengan adanya beredar berbagai hal, dokumen, foto, dan juga pernyataan-pernyataan dari para pengamat dan sebagainya. Ini akan membuat suasana politik menjadi tegang, dan masa depan Indonesia secara ekonomi, secara kenyamanan, secara penegakan hukum dan sebagainya yang selalu kita andaikan akan lebih baik, semakin menjadi tidak jelas kecuali kita bertekad untuk merubah semuanya itu di dalam satu politik perubahan. Viral-viral lain berupa video-video atau film-film yang bertebaran di media sosial maupun juga di media mainstream adalah tentang kampanye atau strategi menuju Pilpres 2024, dan kalau kita cermati di media sosial, maka pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang mengusung perubahan semakin mendapat sambutan yang selalu luar biasa dari masyarakat di tempat-tempat yang mereka kunjungi. Kalau melihat jadwalnya yang menjadi viral di media sosial itu, di satu tempat pagi berhadapan dengan masyarakat, siang berhadapan dengan akademisi, sore berhadapan dengan komunitas-komunitas, misalnya petani atau nelayan dan sebagainya, atau pelajar. Kemudian malam kadang-kadang masih dengan ulama, tokoh agama dan sebagainya. Begitu nggak henti-hentinya. Perlu energi, tenaga dan sebagainya untuk semuanya itu, belum lagi nanti pertemuan dengan tokoh-tokoh dan sebagainya. Nah, ini dilakukan oleh pasangan Amin cukup masif, dan kalau dari viral dan video di media sosial sih nampaknya mengungguli dari dua pasangan lain pada setiap kegiatan serupa, yaitu oleh Prabowo Subianto yang belum juga mendapatkan pasangannya, ataupun oleh Ganjar Pranowo yang juga belum mendapatkan pasangannya, walaupun di dalam survei-survei yang semakin diragukan oleh masyarakat, Prabowo maupun Ganjar Pranowo lebih unggul dibanding
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tetapi inilah politik, inilah demokrasi yang berjalan dengan cukup hati-hati dan mengkhawatirkan, karena ada fakta-fakta bahwa tindakan-tindakan politik, tindakan-tindakan hukum, tindakan-tindakan yang lain-lain, termasuk gerakan-gerakan basor, gerakan-gerakan relawan dan sebagainya, semua tidak bisa kita abaikan, punya indikasi untuk saling menjatuhkan, saling menjegal, dan terutama adalah yang kita khawatirkan adalah potensi kekuasaan ikut campur tangan atau ikut cawe-cawe di dalam proses demokrasi ini, dengan sasarannya lebih selama ini dalam viral-viral lebih menuju kepada poros perubahan atau pada pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tetapi dari viral-viral yang di media sosial, bahwa kita lihat masyarakat semakin dihantui oleh atau ditakuti oleh rekayasa-rekayasa seperti itu. Sambutan terhadap ide perubahan semakin meningkat dari ke hari ke hari, sementara kekuasaan disinyalir sibuk untuk bagaimana strategi melawan langkah-langkah pasangan ini yang semakin kuat, dengan misalnya gerilya di MK untuk bisa menurunkan batas usia pencalonan presiden, karena diduga presiden mengharapkan anaknya bisa ikut di dalam satu politik dinasti yang dibangun oleh presiden setelah sebelumnya ada anaknya yang lain, yaitu Kaisang, yang kemudian didorong menjadi ketua partai PSI, yang bahkan baru 2 hari masuk partai langsung diangkat menjadi ketua. Dan sebelumnya lagi di Medan sana ada menantunya yang sudah menjabat sebagai wali kota. Nah, ini semua adalah satu proses demokrasi yang juga tetap menghantui kita, bisa berlangsung tidak fair, tidak adil, dan ketidakadilan, ketidakfairan ini menandai adanya satu kekuasaan yang sebenarnya tidak kehendaki, atau sebuah rezim yang sebenarnya lebih perhatian pada masalah kekuasaan dan masalah intrik-intrik politik dibanding misalnya memikirkan problem-problem yang semakin nyata, misalnya tentang terjadi di Kalimantan setelah di Rembang. Terus kemudian masyarakat di Pulau Komodo juga mulai mengingat kembali bagaimana mereka terabaikan waktu pembangunan kawasan itu, dan di tempat-tempat lain hal-hal pergolakan itu makin menjadi yang intinya adalah bagaimana luka yang ditimbulkan oleh rezim ini ternyata memang ada, dan ketika luka ini tidak juga ditanggapi dengan kerendahan hati, bahkan malah ditanggapi dengan kesombongan kekuasaan, maka masyarakat khawatir bahwa eskalasi atau polarisasi dari suasana menjelang Pilpres ini akan semakin panas, dan itu tidak menguntungkan bagi bangsa dan negara, juga masyarakat. Apalagi kita tahu harga-harga barang semakin naik setelah pada 1 Oktober lalu Pertamax naik secara diam-diam, diikuti oleh harga sayur, harga beras, harga kebutuhan pokok yang terus naik. Nah, ini saya tidak tahu kita sebagai rakyat lalu kemudian berharap dan berlindungnya kepada siapa. Pemirsa di channel ini, kita ajak Anda untuk mengikuti viral-viral media sosial dan juga di media mainstream sebagai sebuah tinjauan supaya kita tidak ketinggalan di dalam mensikapi atau di dalam memahami persoalan-persoalan yang muncul meskipun sifatnya hanya sekilas, dan supaya kita tidak menjadi kata dalam terburung, karena kita ingin merawat ingatan kita dalam perubahan yang terus berlangsung hari demi hari. Terima kasih, kita akan jumpa lagi.